1, 0, all engine running. Pada tahun 1969, ketika NASA mendaratkan manusia pertama di bulan, kenapa manusia tidak membangun koloni di bulan? Ini karena manusia belum menemukan air di bulan sampai sekarang. Dan disitulah mulainya dugaan kontroversi NASA tentang sebuah pendaratan palsu di bulan. Tidak ada yang benar-benar dapat membuktikan apakah Neil Armstrong benar-benar mendarat di bulan. Ini adalah salah satu sisi cerita tentang apa yang dilakukan orang Amerika di bulan. Salah satu alasan mengapa kita tidak membangun koloni di bulan adalah karena para ilmuwan tidak menemukan air di sana. Tetapi sekarang, menurut penemuan baru-baru ini yang dibuat oleh China di bulan, mereka telah menemukan 270 miliar ton air di bulan. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana China telah begitu dekat untuk membuat koloni di bulan. Sejak dekade terakhir, China telah menghabiskan puluhan miliar dolar untuk mendominasi luar angkasa dan unggul dalam penemuan yang tidak dapat dilakukan oleh negara lain. Itulah sebabnya China telah membuat stasiun luar angkasa internasionalnya sendiri. Tidak hanya itu, tetapi puluhan perusahaan swasta di China bekerja untuk menemukan teknologi baru yang mencakup roket dan jenis bahan bakar baru. China telah menghabiskan miliaran dolar untuk menjadi kekuatan luar angkasa dan memiliki rencana untuk mengirim astronotnya ke bulan di tahun 2030. Misi yang diluncurkan China berhasil mendarat di bulan pada 1 Desember tahun 2020, tepatnya di Procellarum Oceanus Utara dekat kompleks vulkanik besar Mount Schramker. Oceanus Procellarum atau Samudra Badai merupakan dataran basaltik gelap yang dibentuk oleh aktivitas vulkanik yang dipicu oleh dampak asteroid kuno di sisi jauh bulan. Ini disebut lautan karena berukuran luas yang membentang lebih dari 1.600 mil. Menggunakan lengan robotiknya, pesawat ruang angkasa mengumpulkan sampel bulan yang kemudian diangkut ke modul orbit untuk kemudian dikirim ke bumi. Seluruh operasi ini diselesaikan dalam 1 hari bulan, yang setara dengan sekitar 14 bumi. Analisis sampel bulan ini telah mengungkapkan penemuan menakjubkan yang diklaim oleh Badan Antariksa Tiongkok telah memecahkan salah satu misteri lama, yaitu sumber air bulan. Menurut teori, bulan terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu ketika sebuah planet seukuran Mars bertabrakan dengan bumi. Peristiwa bencana ini mengakibatkan pengusiran sebuah fragmen dari bumi yang kemudian ditutupi batuan cair. Suhu ekstrim yang terkait dengan dampak diyakini telah menguapkan semua air di bulan menjadi benar-benar kering. Namun, misi eksplorasi baru-baru ini telah mengkonfirmasi keberadaan air di bulan terutama dalam bentuk es. Air ini terkonsentrasi di dekat kutub bulan, terkonsentrasi di daerah yang dibayangi. Ini adalah lokasi yang belum dijelajahi dan tidak pernah terjangkau oleh NASA. Dan kabar terbarunya, NASA juga memiliki rencana untuk menargetkan ini. Ketersediaan air di lokasi ini berpotensi dan berfungsi sebagai makanan dan bahan mentah untuk memproduksi bahan bakar roket yang akan mendukung misi masa depan ke Mars. Memang hingga kini, asal mula air beku bulan tetap sulit untuk dipahami. Misi China sebelumnya telah menemukan es di lokasi yang diterangi matahari, tetapi mekanisme di balik kehadirannya tidak jelas. Beberapa peneliti berspekulasi bahwa itu bisa saja dikirim oleh asteroid atau berasal dari reservoir air bawah tanah yang belum terdeteksi. Tetapi sekarang misi Chang'e 5 China telah mengungkapkan semuanya dan mengakhiri semua spekulasi. Sampel yang dikumpulkan oleh misi ini telah memberikan informasi yang signifikan tentang air dan sumbernya. Sampel-sampel yang diperoleh dari wilayah barat laut bulan mengandung manik-manik kaca yang merupakan butiran kecil dari kaca berwarna yang terbentuk pada suhu tinggi selama tubrukan meteoroid di permukaan bulan. Penelitian juga mengungkapkan bahwa manik-manik kaca yang dikumpulkan oleh Chang'e 5 ini mengandung sejumlah air. Menurut Hussein, ilmuwan di Institut Geologi dan Geofisika dari China's Academy of Science, temuan ini menunjukkan bahwa kaca tumbukan di permukaan bulan dan benda tak berudara lainnya di tata surya mampu menyimpan air yang berasal dari angin matahari dan melepaskannya keluar angkasa. Para peneliti menduga manik-manik kaca dapat berfungsi sebagai sumber daya yang nyaman untuk ekstraksi air bagi manusia di masa depan.
Selain itu, ini juga bisa menjadi bahan bakar roket di permukaan bulan untuk misi ke tujuan yang lebih jauh. Keadaan molekulnya, atau lebih mungkin hidroksil, yang terdiri dari satu atom hidrogen dan satu atom oksigen. Estimasi menunjukkan bahwa bulan diperkirakan menampung 270 miliar ton air dalam bentuk manik-manik kaca benturan yang mewakili reservoir yang jauh lebih besar daripada yang diantisipasi sebelumnya. Studi ini juga mengungkapkan bahwa manik-manik kaca ini telah terbentuk selama 2 miliar tahun. Dengan lebih banyak diproduksi selama periode tabrakan meteoroid yang intens, salah satu tabrakan tersebut terjadi sekitar 68 juta tahun yang lalu, yang mengakibatkan peristiwa bencana yang menyebabkan kepunahan dinosaurus di bumi. Apa yang membuat penemuan ini menawan adalah keyakinannya bahwa air yang terkandung dalam kristal bulan ini dihasilkan oleh matahari. Menurut para ilmuwan, miliaran tahun yang lalu, bulan kemungkinan besar benar-benar kering. Namun pukulan air matahari selama ribuan tahun, aliran partikel bermuatan yang terus-menerus memancar dari matahari, menyebabkan pembentukan air di lapisan permukaan bulan. Analisis terhadap berbagai jenis atom hidrogen dalam sampel menunjukkan bahwa atom hidrogen bermuatan positif dari angin. Matahari menembus manik-manik kaca dan bergabung dengan oksigen di dalamnya. Saat terkena suhu tinggi disebabkan oleh radiasi matahari, manik-manik kaca ini dapat melepaskan sebagian dari kandungan airnya. Ini berarti bahwa bulan terus memproduksi air. Permukaan bulan ketika terkena sinar matahari dapat mencapai suhu terik hingga mencapai 120 derajat Celcius. Sumber daya apapun akan menguap dan menghilang dengan cepat dalam kondisi seperti itu. Dan perlu dicatat juga bahwa misi bulan sebelumnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Rusia juga melibatkan pengumpulan sampel bulan. Amerika Serikat melalui program Apollo berhasil mengambil 380 kg sampel bulan, sementara Uni Soviet meneliti sejumlah kecil sampel bulan yang dikumpulkan selama misi Luna 16 dan 20. Akan tetapi tampaknya tidak satupun dari negara-negara ini membuat penemuan yang serupa dengan dampak manik-manik kaca yang mengandung sumber daya air. Perbedaan ini dapat dikaitkan dengan distribusi yang bervariasi dari tanah dan bebatuan bulan di berbagai wilayah. China dan Amerika Serikat mendarat di daerah yang berbeda selama misi eksplorasi bulan mereka yang mengarah ke hasil penelitian yang berbeda. Tetapi itu membuktikan satu hal, bahwa China tahu lebih banyak tentang bulan, dan itulah mengapa China menargetkan daerah di mana ada kemungkinan air. Sumber daya air bulan yang luar biasa memiliki nilai yang sangat besar bagi kemanusiaan. Di masa depan, ilmuwan dirgantara China telah merencanakan membangun pangkalan di bulan yang akan memperluas jangkauan manusia ke luar angkasa. Ketersediaan sumber daya air yang memadai adalah prasyarat penting untuk membangun lingkungan yang layak huni di luar bumi. Namun alasan mengapa penemuan ini fenomenal adalah karena program eksplorasi lebih lanjut yang diperdayakan. China telah menemukan metode untuk menghasilkan hidrogen dari segala jenis air, dan hidrogen ini digunakan sebagai bahan bakar yang memberikan energi bebas karbon. Jadi, para ilmuwan dapat mengakses air di bulan yang dapat digunakan untuk membuat bahan bakar roket. Penemuan terobosan China tentang reservoir air di wilayah kutub selatan bulan memberikan sinyal positif yang signifikan untuk aspirasi masa depannya membangun koloni luar angkasa di bulan. Bulan dapat digunakan sebagai tempat peluncuran untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Mars. Tidak hanya itu saja, tetapi air juga sangat penting untuk pertanian jika China ingin membangun pangkalan di bulan. Astronot membutuhkan sumber makanan mandiri, yang berarti tanaman pangan harus ditanam di bulan. China saat ini berdedikasi untuk membudidayakan tanaman pangan yang dapat menopang astronot di dalam stasiun luar angkasa. Itulah mengapa pentingnya ketersediaan air di bulan jika manusia ingin membangun koloni di bulan. Air adalah satu-satunya elemen yang akan menggerakkan kehidupan di sana, dan China telah menemukan cadangan air yang sangat besar di bulan. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah China juga akan mendominasi bulan dan meninggalkan Amerika Serikat? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.